Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari Selasa pagi di Belanda. Kali ini gua mau news update. Seperti biasa news update-nya masih seputar pemberitaan, mungkin sedikit rumor ya kan. Masih belum ada berita resmi. Jadi ya kalau teman-teman nungguin berita resmi, nah bisa di skip nih. Belum ada berita resmi, tapi kalau yang ingin tahu soal masalah ya update-update berita, mungkin juga sedikit rumor ya. Mana yang ya menarik atau tidak bisa nih diikutin. Oke, ini gue udah warning ya. Langsung aja, kabar pertama. Ini dari jurnalis Tom McDermott mengatakan kalau Manchester United ini sudah mengirim proposal untuk Anthony setelah Darwin Nunez ini minggu lalu lebih memilih ke Liverpool. Erik ten Hag ini sebenarnya punya pemain nomor 9 ya. Salah satu pilihannya itu adalah Patrick Schick. Tapi Patrick Schick sendiri baru saja menandatangani kontrak baru dengan Bayern Leverkusen di bulan Mei. Yang tentu saja Bayer Leverkusen ini akan bermain di Champions League musim depan. Bayer Leverkusen ya. Nah ini menurut gue juga sesuatu hal yang menarik begitu. Kenapa kok Manchester United memang lambat ya, bukan lambat sih tapi lebih agak sedikit mengalami tantangan untuk mendatangkan pemain musim ini. Nanti mungkin kalau sempet gue pingin bikin ngobrol ringan sih ya, mungkin kalau bisa live, tapi kalau enggak ya nggak live. Tapi yang jelas soal masalah kenapa sih kok mungkin walaupun gue pernah bikin sebelumnya ya, artinya kok agak kesulitan, bahkan cenderung seperti terlihat kayak lambat ya kan. Ada apa? Karena menurut gue sih ada dua hal paling tidak ya, yaitu nomor satu, tentu saja keadaan dari Manchester United sendiri tidak bermain di Champions League, lalu juga perubahan yang terjadi di dalam Manchester United ini kan tentu saja membuat pemain-pemain yang diincar ini memiliki pertimbangan tersendiri ya. Nomor dua, budget. Ini gue melihat betul sepertinya Manchester United ini lebih disiplin, lebih lebih ketat mungkin ya dalam mengeluarkan budget musim ini, sekalipun memang akan melakukan revolusi ya kan. Banyak pemain yang sudah cabut, terutama yang kontraknya sudah selesai kan, sekarang sedang proses mungkin akan melepas, menjual atau meminjam pemain-pemain lain. Jadi menurut gue memang cukup ada tantangan ya di Manchester United ini. Mungkin nanti akan gue bahas deh kali di video lainnya ya. Oke, dari Ekrem Konur ini mengabarkan kalau Christian Eriksen ini memutuskan untuk meninggalkan Brentford. Nah, gratisan. Ada 3 tim ini yang dikabarkan berminat atau mungkin akan menjadi destinasi dari bintang Denmark ini ya. Ada Everton, ada mantan klubnya Tottenham, dan tentu saja ada Manchester United. Gua menyertakan Christian Eriksen ini di salah satu dari 3 pemain ya yang bisa diambil oleh Manchester United secara gratisan. Cuman tentu saja ada risiko di sana, baik bagi sang pemain maupun juga klub, karena posisinya tentu saja kan. Cuman tentu saja Christian Eriksen ini pemain bagus, pemain berkualitas, dan di atas kertas kalau dia datang, sekali lagi di atas kertas ya, mungkin juga akan bisa menambah kualitas utamanya Manchester United di lini tengah. Masih dari Ekrem Konur mengabarkan kalau Real Madrid menginginkan 30 juta euro untuk Marco Asensio. Dikabarkan AC Milan, Arsenal, dan Manchester United ini berminat untuk mendatangkan bintang Spanyol. Wow, ini juga pemain tengah tapi cenderung lebih ke menyerang ya. Menarik sih. Lalu masih dari sumber yang sama, dikabarkan kalau Manchester United ini mempersiapkan untuk menawar 50 juta euro untuk pemain Brazil yang sekarang bermain di Ajax, Anthony. 50 juta untuk Anthony, menurut gua sih bukan tidak mungkin Ajax akan minta lebih ya. Kenapa? Karena kalau gue lihat terakhir kali pemain Ajax ke Manchester United itu adalah Donny van de Beek, itu dengan harga 40 juta ya. Tapi di posisi Donny van de Beek ini Ajax punya banyak pemain yang bisa mengisi, pemain incaran dan lain-lain, bahkan pemain yang ada di Ajax sekalipun.
Untuk Anthony ini berbeda. Tidak ada pemain Ajax sekarang ini yang menurut Erik ten Hag ya, dan ini sudah dikonfirmasi melalui wawancara dengan Erik ten Hag, mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan Anthony. Oleh karena itulah gue pikir mungkin harganya akan lebih tinggi lagi. Mungkin gue nggak tahu, mungkin 60 bahkan mungkin 70 ya. Ini juga merupakan salah satu tantangan bagi Manchester United kalau ingin mendatangkan Anthony. Di samping yang menarik lagi adalah ya posisi penyerang sayap kanan, posisinya Anthony. Di situ ada banyak pemain yang bisa mengisi atau kemungkinan bisa ditempatkan di situ. Ada Anthony Elanga, ada Jadon Sancho, ada Facundo Pellistri ya kan. Ada Ahmad juga. Jadi persaingannya menurut gua akan cukup ketat. Tentu saja tidak semua yang akan stay di Manchester United. Sebut saja Facundo Pellistri ataupun Ahmad, ini kan masih belum jelas apakah mereka berdua akan masuk ke tim utama ataukah akan kembali dipinjamkan. Ini kan juga cukup menarik. Tapi gua sih gimana ya soal masalah Anthony ya, mudah-mudahan tidak terlalu mahal ya. Berita lain, MUFC MPB mengabarkan kalau Manchester United dan juga Crystal Palace ini sedang berebut nih untuk mendatangkan pemain derby, Malcolm Ebiowei. Wow, pemain muda ini kalau tidak salah ya. Lalu Manchester United juga berusaha untuk mengambil keuntungan dari kedatangan Joe Palhinha di Wolves dengan berusaha untuk menawar Ruben Neves. Ya, Ruben Neves juga dikabarkan kalau ini menjadi pemain yang disukai oleh Erik ten Hag, mungkin akan jadi pemain selanjutnya kalau seandainya Frenkie de Jong ini terlalu lama ya prosesnya. Kita lihat saja. John Murtough dikabarkan sudah terbang lagi untuk ke Barcelona untuk bernegosiasi soal Frenkie de Jong. Tapi mereka tidak ingin membayar terlalu mahal untuk Frenkie de Jong. Ya, menurut gue ini salah satu kebijakan yang berbeda di Manchester United. Terlihat jelas musim ini. Seperti Darwin Núñez dikabarkan kan kalau Manchester United sebenarnya suka dengan Darwin Núñez, tapi punya batas budget untuk Darwin Núñez. Dan ketika harganya melampaui batas tersebut, Manchester United memilih untuk mundur. Mungkin juga untuk Frenkie de Jong sangat mungkin sekali seperti itu, karena tadinya sebelumnya 80, Manchester United menawar 60 kalau tidak salah kan, pakai add-on. Lalu Barcelona justru menaikkan harganya menjadi 100. Menurut gua sih ini strategi karena dijadikan 100 karena sebenarnya mungkin Barcelona inginnya 80 ya. Cuman gua nggak tahu berapa budget yang disediakan untuk Manchester United untuk Frenkie de Jong, dan sepertinya manajemen kali ini lebih tegas. Kalau seandainya memang batasnya tidak sampai, ya sudah, mereka mundur. Cuman menurut gua sih mudah-mudahan ya ketika mereka mundur tidak hanya mundur tapi mereka cari alternatif. Dan oleh karena itulah gua perkirakan memang akan cukup sibuk sampai dengan mungkin akhir Juni sebelum pre-season. Jadi sepertinya pihak manajemen Manchester United juga menghindari untuk berlama-lama menantikan pemain ya. Ini menurut gue juga langkah baru dari manajemen Manchester United. Kita lihat saja. Ini yang menarik menurut gue betul-betul menarik, ini adalah kabar rumor ya. Kalau buat gue masih rumor ini. Denzel Dumfries dikabarkan ini ada di market dengan nilai 40 juta. Inter Milan dikabarkan mempertimbangkan untuk menjual di artikel ini ya. Gue ambil dari sportwitness.co.uk ya. Ini sekali lagi menurut gue masih rumor saja. Dikatakan di artikel tersebut ada interest dari Premier League, beberapa tim Premier League, salah satunya adalah Manchester United dan juga Bayern Munchen dari Bundesliga tentunya. Inter Milan dikabarkan akan melepas di harga 40 juta. Artinya kalau ada yang menawar 40 juta. Karena ini tentu saja sudah double dari apa yang mereka keluarkan ketika mereka mendatangkan dari PSV Eindhoven. Manchester United dikabarkan bisa saja berminat karena hanya punya satu pilihan sekarang di bek kanan, yaitu adalah Diogo Dalot, dengan kemungkinan Aaron Wan-Bissaka cabut kan. Jadi Dumfries ini bisa diplot di bek kanan. Dumfries pemain bagus, pemain timnas Belanda, sangat menonjol di PSV, menjadi kapten juga kan di PSV. Yang menurut gue di Inter Milan juga, ya setelah dia pindah dari Eredivisie PSV ke Inter Milan, menurut gue juga tampilannya cukup bagus di Inter Milan.
apakah dia cocok di Manchester United juga cukup menarik ya. Terutama posisi bek kanan, posisi yang menurut gue kalau kita bisa mendatangkan pemain baru untuk diperkuat di sektor itu menurut gue cukup bagus sih, karena gue tidak yakin kalau hanya dengan kemampuan Diogo Dalot pun juga dengan mungkin di backup seorang Brandon Williams ya, katakanlah Aaron bisa kecabut ya, gue masih belum yakin sih. Balik lagi ke Anthony, ini dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau Manchester United ini punya interest ke Anthony. Tentu saja Erik ten Hag tahu dia sangat baik ya, karena tentu saja pernah bekerja bersama di Ajax. Tapi belum ada penawaran, masih internal discussion. Tapi Emerson Santos ini saudara dari Anthony, bukan agennya ya. Ini mengatakan kalau kabar ketertarikan Manchester United ini merupakan kabar palsu atau kabar bohong. Wah, ini cukup menarik. Tapi dia bukan agen, sekali lagi dia hanya kakak dari Anthony. Kakak atau adik ya, saudara dari Anthony, sorry. Nah, ini dia nih kabar soal Nkunku. Dikabarkan Red Bull Leipzig ini memasang harga 100 juta bagi Christopher Nkunku yang dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Ya, inilah lagi-lagi tantangan bagi Manchester United yang sudah terjadi 9-8 tahun belakangan ini. Pokoknya pemain yang diincar Manchester United harganya tinggi, ditinggikan, dan selama kurun waktu tersebut Manchester United tetap aja ngegas terus, ditembus-tembus aja tuh harga seperti itu. Nah, kali ini sepertinya akan berbeda, cuman tentu saja menimbulkan kesulitan tersendiri kan, tantangan tersendiri. Akhirnya Manchester United harus pintar juga cari alternatif ya. Karena harganya seperti ini, budget terbatas, dan sekali lagi sepertinya juga lebih disiplin, katakanlah demikian ya, Manchester United musim ini manajemen. Cuman Nkunku 100 juta, wih, mahal bener ya. Kabar dari Andy Mitten ini terkait dengan preseason Manchester United. Manchester United akan menghadapi Rayo Vallecano di Old Trafford tanggal 31 Juli. Rayo dikabarkan ini merupakan working class barrio di Madrid, punya fans yang sangat passionate. Mereka punya Bebe dan Falcao yang pernah memperkuat Manchester United. Mereka musim lalu finish di peringkat ke-12 La Liga, dan ini akan menjadi partai Erik ten Hag yang pertama di Old Trafford ya. Sekalipun labelnya adalah pertandingan pre-season atau persahabatan. Dikabarkan MUFC MPB terkait dengan Frenkie de Jong. Ini dikabarkan Manchester United berusaha untuk menawarkan personal terms ya, 250.000 pounds per minggu. Ini tidak akan jadi masalah bagi Manchester United dan juga Frenkie de Jong, yang diharapkan akan menjadi pemain yang didatangkan pertama oleh Erik ten Hag. Tentu saja kalau fee transfernya disepakati dulu ya antara Barcelona dan juga Manchester United. Manchester United dikabarkan akan mengimprove atau meningkatkan lagi tawaran bagi Frenkie de Jong, tapi sepertinya tidak akan mengikuti kemauan dari Barcelona ya. Kemungkinan agak di bawah 70 juta pounds yang dibadrol oleh Barcelona, karena Manchester United juga tidak mau overpay atau membayar terlalu tinggi bagi seorang Frenkie de Jong. Ya, kalau memang punya batasan nggak apa-apa, tapi harus tegas nih kapan mundur, tahu kapan mundur, dan tentu saja setelah mundur harus mencari alternatif pemain pengganti di lini tengah untuk mengganti Frenkie de Jong, katakanlah kalau memang dealnya tidak jadi ya. Ini kabar dari Fabrizio Romano. Gua ambil dari United Aktif ya, dikabarkan kalau ya Fabrizio Romano ini mengingatkan atau mengklarifikasi, dan ini sangat penting, kalau Manchester United tidak akan mengeluarkan crazy money atau uang yang sangat gila-gilaan ya. Good money, uang yang bagus ya, artinya harga yang memang harga yang tepat ya kalau gue artikan, tapi tidak sesuatu yang betul-betul jor-joran. Nah, ini sesuatu hal yang berbeda lagi kalau gue ngeliat di zaman musim pertama dari Louis van Gaal maupun musim pertama dari Jose Mourinho, di mana pada saat itu sama-sama Manchester United tidak berkompetisi di Champions League, tapi pada saat itu manajemen membackup manajer Louis van Gaal dan juga Jose Mourinho dengan budget yang cukup tinggi. Walaupun setelahnya hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Excitement ketika bursa transfer, wah datang pemain bintang ini, pemain itu ya kan, fansnya seneng banget. Tapi ternyata setelah memasuki kompetisi tidak seperti yang diharapkan. Apakah kita ingin seperti itu kali ini? Nah,
kurang lebih demikian kabar kali ini ya. Hari Selasa pagi gue harus ada aktivitas lagi. Nanti kalau seandainya sempat mungkin gue akan bikin konten lagi, utamanya ngobrol ringan aja ya soal masalah kebijakan transfer Manchester United nih, kenapa kok agak lambat, apakah ini tepat atau tidak ya. Kurang lebih demikian, sehat-sehat terus. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.